Oke, selamat datang rekan-rekan semua. Di sesi kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang portal digital baru kita di Kodim 1501-Ternate. Jadi, ini adalah panduan lengkap yang akan mengubah cara kita melapor dari yang tadinya serba manual, sekarang jadi serba digital. Yuk, kita lihat bareng-barang gimana sistem ini bakal bikin kerjaan kita lebih efisien. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Ada 5 poin utama. Pertama, kita lihat dulu kenapa kita harus berubah. Kedua dan ketiga, ini bajang intinya nih. Kita akan praktek cara mengisi data wilayah dan data program. Keempat, kita bakal bahas aturan main dan tips penting biar nggak salah-salah. Dan terakhir, kita akan lihat visi besar di balik semua ini. Anggap saja ini peta kita untuk menguasai portalnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita perlu paham dulu, apa sih perubahan paling dasarnya? Intinya, kita ini sedang beralih meninggalkan cara-cara lama yang manual dan pindah ke sebuah sistem digital yang jauh lebih canggih dan cepat. Nah, coba kita bandingkan langsung biar kebayang. Dulu kalau kita pakai cara manual, itu makan waktu banget. Belum lagi sering ada salah ketik atau salah input. Nah, dengan portal digital yang baru ini, semua data yang masuk itu sifatnya real time. Begitu Anda input, langsung tercatat. Jauh lebih akurat dan semuanya terkumpul rapi di satu tempat. Jadi yang paling penting di sini, laporan yang tadinya bisa berhari-hari baru selesai direkap, sekarang cuma butuh 1 kali klik aja untuk disajikan ke komando atas. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktek ya. Kita akan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu cara mengisi data-data tentang wilayah binaan kita. Ini adalah fondasi dari semua laporan yang akan kita buat nanti. Jadi, tolong perhatikan baik-baik. Menu yang paling pertama, warnanya biru, adalah pendataan mitra karib. Anggap aja ini adalah buku catatan digital kita untuk semua jaring teritorial. Disinilah kita mendata semua orang-orang kunci yang jadi mata dan telinga kita di lapangan. Nah, waktu mengisi data mitra karib, ada 3 hal yang hukumnya wajib diisi. Pertama, nama lengkap dan NIK, biar identitasnya jelas dan valid. Kedua, spesialisasi. Ini penting, contohnya tokoh adat desa A, biar kita tahu keahliannya apa. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, nomor HP yang wajib aktif. Kenapa? Supaya pimpinan bisa langsung kontak mereka kalau ada situasi darurat atau butuh koordinasi cepat di wilayah. Terus, siapa aja sih yang bisa kita daftarkan sebagai mitra karib? Mereka ini adalah tokoh-tokoh penting di masyarakat. Bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda. Syaratnya cuma 2. Pertama, mereka punya pengaruh di lingkungannya. Dan yang kedua, yang paling utama, mereka harus setia penuh kepada NKRI. Itu harga mati. Oke, kita lanjut ya ke menu kedua. Warnanya hijau muda, gampang diingat. Ini adalah pendataan lahan dan bibit. Menu ini fungsinya sangat strategis, yaitu untuk memetakan semua potensi pertanian di wilayah kita, apalagi sebelum musim tanam tiba. Cara mengisinya gampang, cuma ada 3 langkah. Pertama, status lahan. Jelaskan ini lahan milik siapa. Apakah lahan tidur yang belum digarap, lahan milik TNI, atau lahan hasil kerjasama dengan warga. Kedua, jenis bibit. Tulis yang spesifik ya, jangan cuma jagung, tapi misalnya bibit jagung hibrida varietas unggul. Ketiga, kebutuhan. Nah, kalau misalnya lahannya luas tapi bibitnya kurang, langsung catat di sini. Ini penting biar datanya valid dan bisa kita usulkan untuk pengadaan atau bantuan. Baik, kalau tadi kita bicara soal data potensi, sekarang kita beralih ke data aksi. Menu-menu selanjutnya ini digunakan untuk melaporkan kegiatan operasional kita, baik itu yang rutin maupun kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak dan butuh penanganan cepat. Nah, tolong perhatikan yang satu ini, menu yang warnanya merah menyala, pendataan bencana alam. Statusnya adalah prioritas utama. Artinya, begitu ada kejadian bencana di lapangan, menu inilah yang pertama kali harus diisi, sesegera mungkin. Di sini, kecepatan laporan adalah segalanya. Ada 4 langkah pelaporan bencana yang wajib diisi. Pertama, waktu kejadian, isi tanggal dan jamnya seakurat mungkin. Kedua, kronologi singkat, jelaskan penyebabnya. Misalnya, hujan deras tanpa henti selama 5 jam mengakibatkan tanggul sungai jebol. Ketiga, dampak. Rincikan, ada berapa rumah yang rusak, fasilitas umum apa saja yang terganggu, dan bagaimana kondisi korban. Terakhir, tindakan. Laporkan apa saja yang sudah dilakukan Babinsa di lokasi, misalnya membantu evakuasi warga. Ini penting supaya komando atas tahu tindakan apa lagi yang dibutuhkan.
Lanjut, menu keempat, warnanya oranye, ketahanan pangan. Menu ini adalah dashboard khusus kita untuk memantau progres harian dan mingguan dari program Kompi Produksi 200 hektar. Lewat sinilah kita bisa melihat kemajuan program ketahanan pangan kita. Data yang perlu diisi di sini adalah luas lahan yang sudah ditanami dalam satuan hektar ya, lalu umur tanaman. Ini harus diupdate secara berkala. Kemudian prediksi panen, baik tanggalnya maupun perkiraan tonasenya. Dan, nah ini yang paling penting, di bagian kendala. Kalau lihat ada serangan hama atau masalah irigasi, langsung laporkan di sini. Semakin cepat laporan masuk, semakin cepat juga penanganannya. Oke, menu input data yang terakhir, warnanya hijau tua, pembinaan lingkungan hidup. Fokus dari menu ini adalah untuk mendata siapa saja yang terlibat dalam program-program lingkungan kita, baik itu dari personel TNI maupun dari relawan sipil. Targetnya sangat jelas ya, setiap koramil itu harus mendata minimal 30 orang. Ingat, ini gabungan antara personel kita sendiri dan juga relawan dari masyarakat yang aktif ikut serta dalam program seperti penghijauan atau bersih-bersih lingkungan. Untuk pengisiannya, mohon ikuti 4 langkah ini dengan teliti. Pertama, nama lengkap, harus sesuai KTP dan wajib pakai huruf kapital semua ya, biar datanya seragam dan rapi. Kedua, alamat domisili, isi selengkap mungkin sampai tingkat desa. Ketiga, di bagian unsur organisasi, pilih Apkowil untuk anggota TNI dan pilih relawan atau lainnya untuk warga sipil. Nah, yang terakhir, setelah klik tombol simpan, jangan langsung ditutup. Cek dulu dashboard Anda. Kalau angkanya bertambah, misalnya dari 10 jadi 11, berarti data Anda sudah sukses masuk ke sistem. Oke, cara mengisi 5 menu tadi sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, aturan main dan tips supaya kita semua terhindar dari kesalahan-kesalahan umum. Mohon disimak baik-baik bagian ini. Nah, ini dia. Ada peringatan penting khusus untuk semua operator portal. Mohon didengarkan dengan saksama. Aturan-aturan berikut ini sifatnya wajib diikuti untuk menjaga data kita tetap akurat, aman, dan tidak berantakan. Ada 3 aturan emas yang harus diingat. Pertama, dan ini yang paling sering salah, jangan double input. Klik tombol simpan itu cukup sekali saja. Setelah diklik, sabar, tunggu 2-3 detik sampai sistem memproses. Kalau diklik berkali-kali, nanti datanya masuk ganda, malah jadi repot. Kedua, kalau Anda akses dari luar kantor, wajib gunakan link khusus Encroc yang sudah diberikan oleh admin. Jangan pakai alamat lain karena itu jalur amannya. Ketiga, ingat, semua data yang kita masukkan saat ini adalah untuk kepentingan laporan tahun anggaran 2026. Nah, ini kabar baiknya. Sistem ini dirancang supaya mobile friendly. Artinya, Anda bisa mengakses dan menginput data dari mana saja, kapan saja, bahkan bisa langsung dari lapangan pakai handphone Anda. Ini tentu memberikan fleksibilitas yang luar biasa buat rekan-rekan Babinsa. Praktis banget kan? Oke, kita sudah sampai di bagian penutup. Setelah tadi kita bahas semua hal teknis, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Semua ini kita lakukan bukan cuma sekedar untuk mengisi formulir secara online, tapi ada visi yang lebih besar di baliknya. Dan inilah tujuan utamanya. Seluruh inisiatif digitalisasi ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan prajurit TNI Angkatan Darat yang modern, yang mampu beradaptasi, yang melek teknologi, supaya kita bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan juga transparan dalam mendukung setiap tugas pokok kita. Jadi, saya ingin menutup panduan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana data yang Anda input dengan akurat dan rajin setiap harinya akan secara langsung memperkuat pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat? Ingat, setiap angka, setiap nama, setiap laporan yang Anda masukkan bukanlah sekedar data. Itu adalah kepingan informasi intelijen teritorial yang sangat berharga untuk sebuah gambaran besar pertahanan negara.